وعرفه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du, hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi hari yang cerah ini kita semuanya masih dibangunkan oleh Allah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, bergegas ke rumah Allah, menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan, apa yang kita tunaikan ini senantiasa mendapat karunia dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini seperti biasa kalau di Masjid Al-Ikhlas setiap Sabtu seperti ini kajian tafsir. Maka saya juga akan menyampaikan beberapa kutipan tafsir-tafsir pilihan. Salah satunya adalah di dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15 ya. Ini salah satu tafsir pilihan yang terkadang memotivasi saya ya, bagaimana di dalam Quran surat 14 sampai 15 ini dijelaskan tentang rumus kebahagiaan menurut Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang hidup itu pasti ingin bahagia. Orang yang hidup di dunia ini ya pasti ingin bahagia. Bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Bahagia di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di akhirat. Nah, terkadang yang kita inginkan ini adalah sudah benar kebahagiaan dunia itu sudah kita dapat ya, dengan beraneka ragam bentuk perjuangan yang sudah kita lakukan ya, termasuk rezeki dari Allah, termasuk pakaian, fasilitas, kemudahan hidup yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari bentuk kebahagiaan kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, sudahkah kebahagiaan di dunia ini kita implementasikan nanti untuk bahagia di akhirat selanjutnya? Karena apa? Karena pasti kita ini adalah makhluk hidup, makhluk yang dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti suatu saat kita juga akan meninggalkan dunia. Nah, inilah salah satu latar belakang terkait dengan tafsir pilihan di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Inilah yang akan kita kaji. Yang pertama adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa mengejar kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Dan sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menyucikan hatinya. Nah, inilah yang pertama yang harus kita lakukan bersama-sama. Bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan keberuntungan oleh Allah
ya, akan diberikan akses kemudahan oleh Allah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat ketika kita ini mampu untuk menyucikan hati dan pikiran kita. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ya, satu pelajaran hadis Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya, ya, ada salah satu kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana sahabat Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka ini taat ibadahnya kepada Allah, baca Qur'annya bagus, beliau juga hafal Al-Quran. Namun mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang di dalam hati kita ini masih ada gerenjelan-gerenjelan. Nah, masih ada kotoran-kotoran, ya, sehingga itu harus kita bersihkan. Bahkan mohon maaf, ketika kita melakukan kezaliman, ketika kita melakukan kejahatan, ya, ketika kita melakukan kemaksiatan, namanya juga manusia, ya kan? Nah, al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Jadi manusiawi, ya, ketika kita melakukan kemaksiatan, keburukan atau kejelekan, tindakan-tindakan yang misalkan itu kurang menyenangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah seperti itu. Namun setelah kita melakukan bentuk kejahatan itu, ya, sudahkah kita mengingat Allah? Sudahkah kita beristighfar? Sehingga apa? Sehingga ketika ada bentuk kemaksiatan kepada Allah ini, Allah titikkan satu kotoran di dalam hati kita. Ya, ketika hati ini mau beristighfar kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, ya, kita sholat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka perlahan demi perlahan hati kita itu akan kembali bersih kembali. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyucikan hati kita, ya. Karena dasarnya tadi al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Jadi tempat manusia itu tempatnya dosa dan salah. Jadi itu manusiawi, ya, lupa dan dosa. Pasti semuanya orang pernah melakukan kesalahan, ya. Pasti sesempurna manusia juga pasti melakukan kemaksiatan, bentuk kejahatan, ya. Bahkan tanpa disadari mungkin kita semuanya juga pernah melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Mungkin yang orang faham, mungkin kita sudah melakukan kebaikan, namun di satu sisi banyak orang yang tidak suka kepada kita. Itulah dinamika kehidupan, penuh dengan warna, ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, dengan cara apa kita menyucikan hati kita, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Ada penyakit hati kata Allah, ya. Jadi penyakit ini harus kita sembuhkan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdibun. Lalu ditambah Allah penyakitnya, ya. Sudah dikasih Allah penyakit fisik, dikasih penyakit hati pula. Nah, ini yang paling bahaya, ya. Ditambah lagi penyakitnya sama Allah, dan bagi mereka itu adalah mereka akan mendapat kerugian. Apa kerugiannya? Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka berdusta. Loh, ya. Jadi ini gambarannya. Jadi salah satu hati kita ini jauh dari Allah, salah satu perbuatan kita ini sering menyimpang dari syariat Islam, kita sering suka maksiat, kita sering sholat kita ketinggalan, kita sering melakukan bentuk kejahatan, bentuk kemaksiatan, karena salah satu sebabnya karena kita sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas, bahkan kita sering berdusta. Ya, ini Al-Quran yang menyatakan Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah, jangan sampai di setiap aktivitas kesibukan kita ini, ya, kita sering melakukan kezaliman, salah satunya bentuk dari mulut kita, ya. Jangan sering kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang
kurang bermanfaat, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang, ya, itu hati-hati. Ya, kalau misalkan jenengan sudah hati-hati Bapak Ibu, ya, insya Allah sudah hati-hati. Nah, ini sebenarnya singgungan buat anak muda Bapak Ibu. Karena apa? Kalau saya lihat itu, ya, anak-anak remaja kita ini, ya, anak-anak jenengan seusia saya, seusia mahasiswa itu, terkadang di setiap pembicaraannya itu mesti ada kata-kata yang kurang pantas. Nggih napa mboten Pak Bu? Bahkan ngomong karo tiyang sepahe mawon nggih, niku kadang Masya Allah menyakitkan nggih ya. Nah, ayahnya ibunya sampai meneteskan air mata. Bahkan dikatakan sholat niku nggih angel nggih napa mboten? Karena apa? Karena dari perkataan mereka Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu jenengan sudah paham, yang pertama menyucikan hati, ya. Dan Allah memberikan penyakit hati, ditambah lagi penyakit disebabkan karena ucapan mereka. Makanya anak-anak jenengan nanti setelah pulang dari taklim ini, ya, jenengan harus bisa, ya, mengingatkan anak-anak jenengan, nah ojo sampai ngomong koyo ngono gak oleh. Nggih ya, kene diterusaken nggih bahaya nggih ya Bapak Ibu. Ngomong kali tiyang sepam masyaallah mboten enten tata krama belas nggih ya Pak Bu. Wis gak basa iki anake sapa sih iki nggih. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, harus hati-hati, ya, dari segi ucapan saja. Allah masih memerintahkan kita untuk berucap yang baik, ya. Jadi ini salah satu penyakit dalam hati, ya. Jangan sampai kita, ya, yang mengaku Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada amalan-amalan berikutnya Bapak Ibu terkait dengan lisan. Nah, penyakit hati ini Bapak Ibu, ya, setidaknya itu ada 3 macam, ya, yang bisa kita pelajari di ini, ya, di tafsir Quran surat Al-A'la 14-15 ini. Penyakit hati itu ada 3 macam. Yang pertama iri, ya. Jadi iri ketika misalkan tetangga jenengan, ya, tumbas napa misalnya tumbas kulkas, tumbas sepeda, ya, tumbas mobil. Nah, misalnya jenengan ada sifat iri, nah ini yang harus kita waspadai. Nah, biasanya kan gitu nggih ya. Nah, betul napa lambene pun meneng, tapi hatine niki lho, tala wis tanggane maneh tuk nganyari montor iki kredit, tak utang wong iki kok tuku ae. Nah, terkadang kan ngoten nggih ya. Lisane pun meneng Bapak Ibu, tapi di dalam hatinya ini Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang harus kita hindari, ya. Sikap apa ya? Penyakit hati selain berdusta tadi. Yang pertama iri, yang kedua dengki, ya, atau hasad. Ya, jadi hasad itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya, ya. Iri dan dengki itu pasti sahabatnya, nah, bestinya. Nah, kalau misalkan sudah iri pasti ada timbul rasa dengki. Wes gak suwi kok lak pedai lak ambruk. Kadang ngoten niku ndongaaken sing jelek-jelek nggih ya. Terus tiba nggih ya, enten tanggae jatuh misalkan katakan wis ya iku kemenyek wong sepeda utang ae. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi hati-hati, wis iri dengki pisan, wah ini wis luar biasa. Nah, ini lagi-lagi terjadi terkadang juga ke anak-anak muda. Ya, itu. Yang ketiga dendam. Nah, jangan sampai kita memiliki sifat dendam, ya. Mungkin enten tiyang ya sing pernah nyakitin jenengan, ya, sik didendam mayket biyen. Nah, ketemu wonge mboten disapa, teteplah kita sapa. Ini 3 penyakit hati yang harus kita waspadai. Sehingga mohon maaf ketika ada rasa penyakit hati ini, ya, pasti Allah itu akan murka kepada kita, ya. Saking murkanya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, saking murkanya Allah rezeki kita itu terkadang seret Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Terkadang kita sombong, terkadang kita iri, ya, terkadang kita habis melakukan penyakit hati ini tadi, yang konteksnya 3 hal ini, ya, rezeki kita itu terkadang seret dikarenakan karena kita masih memiliki penyakit hati. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang senantiasa menyucikan hatinya.
Jadi di setiap kita zikir, ya, kita beristighfar kepada Allah, ya. Di setiap kita berdoa, sebelum kita berdoa juga beristighfar kepada Allah, ya. Tidak hanya beristighfar, ya. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, tanamkan rasa kecintaan, kedermawanan, kebahagiaan. Maka insya Allah itulah satu poin yang akan menjadikan kebahagiaan kita fid dini wa dunya wal akhirah, ya. Dan ada salah satu caranya ketika kita ingin bersih, agar hati kita ini senantiasa bersih. Salah satunya adalah dengan cara kita wal afina anin nas, saling memaafkan terhadap sesama manusia. Dan sikap atau sifat pemaaf ini, ya, itu sangat mahal. Ya, terkadang ibadah kita sudah rajin, ya, baca Al-Quran kita sudah istiqomah, ya, zikir kita sudah ratusan, ya, atau mungkin sedekah kita sudah banyak, masya Allah, ya. Namun memaafkan orang yang telah menyakiti kita, orang yang sudah mendolimi kita itu sangat sulit luar biasanya. Apalagi anakmu muda, anak muda mana ya? Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya kita memahami ini. Wal afina anin nas. Lari noman gelut tawuran niku lak gara-gara ngoten niku wae. Enggak ada sikap iri, dengki, hasad, ya. Dendam pisan. Wes. Kayak kemarin itu di Kutorjo itu, ya, jam 2 malam-malam depan salah satu SPBU, ya, dikeroyok langsung. Berapa orang itu? 4 orang kalau tidak salah. Karena dia memiliki sifat dendam. Ya, karena pernah diusili, ya, akhirnya geng-gengnya, grup-grupnya dikabari, diinfo. Nah, bahaya ngian. Dampaknya nggih ngoten niku, timbul ke kriminal, timbul ke kejahatan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita masih memiliki sifat iri tadi, sifat dengki tadi, sifat dendam tadi. Makanya ini harus kita hilangkan pelan-pelan. Ketika kita sudah melakukan itu, ya langsung nyebut istighfar, astagfirullahaladzim, lapo aku mau ngerasani wong iki. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah orang yang senantiasa menyucikan hatinya, ya, orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Hati itu karena apa? Berbolak-balik, kadang kita benar, kadang salah, namanya juga hati, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu, ya, yang dapat menyucikan hati kita juga senyum, ya. Jadi selain kita saling memaafkan, ya, ternyata senyum itu ada fadilahnya Bapak Ibu, ada pahalanya juga, ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini, ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah. Setiap senyum kita di hadapan saudara kita itu bernilai sedekah. Nah, ini masya Allah, ya, sudah membersihkan hati kita, Allah balas dengan sedekah. Dan ini juga sulit kita lakukan, ya. Ketika kita bertemu dengan orang, kita senyum, ya, kita sapa minimal assalamualaikum atau mungkin bahasa kita, ya. Dan yang menjadi bahaya ketika tidak ada orang kita senyum sendiri. Nah, ini yang bahaya. Hati-hati, itu bukan penyakit hati, ya, tapi nggak tahu penyakit apa itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang pertama, nggih. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyucikan hati kita. Yang kedua, ya, wa dzakara asma rabbi, ya, orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita mendengar kata ingat kepada Allah niku, biasanya kita terkiaskan dengan kata apa Bapak Ibu? Kata zikir, ya. Zikir itu kan mengingat Allah, ya. Nah, zikir secara bahasa itu adalah mengingat Allah. Namun bukan berarti kita itu di setiap kesibukan kita harus berzikir mawon sehingga kita melupakan kewajiban kita. Ya, wis aku tak zikiran tok ae wis sampai engkau jam 8 nang masjid ae. Sehingga jenengan misalkan mboten mencari nafkah misalkan, padahal jenengan ada tanggungan anak istri. Nah, itu yang salah, ya. Bisa diimbangi setiap kita mencari nafkah, ya. Itu juga bagian dari zikir Bapak Ibu, ya. Atau misalkan jenengan imbangi dengan zikir. Nah, itu tidak masalah. Yang salah itu tadi, kan kadang ada orang yang seperti itu, ya. Dia memiliki mindset yang kuat, ya, yang tegas gitulah, ya. Saya tak zikiran tok ae sampai jam 9. Habis itu, ya, habis jam 9 misalkan istirahat. Kapan mencari nafkahnya? Nah, ini yang salah, ya.
Nah, itu yang salah. Karena kalau disuka mboten wonten Bapak Ibu. Kalau di Surabaya kuwata ngoten niku. Nah, ini juga bentuk dari keberuntungan ya, kebahagiaan yang kedua. Wa dzakarasma rabbi, orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jenengan ya, kalau misalkan kita bertakwa kepada Allah, takwa itu kan berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu juga bagian dari berzikir, bagian dari ingat Allah ya. Ketika misalkan jenengan dalam beraktivitas ya, kok misalnya enten rencang jenengan ya yang ada membuat grup ya, di mana itu grup isine nggih ngoten-ngoten niku. Nah, jenengan menghindari dari hal itu bentuk ingat dari Allah. Nggih napa mboten? Nah, termasuk jenengan bermajelis ilmu seperti ini, kita silaturahim seperti ini, kempal majelis ilmu, majelis taklim seperti ini juga bagian dari zikir. Jadi zikir itu banyak sebenarnya, bukan hanya kita istighfar 1000 kali, subhanallah 1000 kali, sampai bibir kita bermuru-muru ya. Nah, itu juga zikir. Tapi termasuk kita ini juga zikir juga, bagian dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berkendara ya, kita baca doa ya, bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan doa naik kendaraan, itu juga bagian dari zikir karena kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita doa juga zikir itu karena bentuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya zikir itu banyak Pak Bu variasinya. Hanya saja yang mungkin beberapa orang ketahui itu zikir ya, ketika kita mengucapkan subhanallah ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, itu zikir utama memang. Namun ada bentuk kiasan zikir lain yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 152. Kita sebagai orang yang beriman ya, diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah untuk berzikir ya. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepadaku ya, berdoalah kepadaku, berzikirlah kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu ya. Begitupun ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, bersyukurlah kalian kepadaku ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlipat ya. Jangan sampai kita ingkar. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah, di situ kita ada anjuran untuk berzikir dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk ini Bapak Ibu nikmat iman ya. Nikmat iman itu mahal sekali ya. Kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini, bermajelis ilmu seperti ini, duduknya kita saja itu loh Pak Bu, pun angsal pahala nggih ya. Masya kita kadang ngantuk-ngantuk nggih ya, sampai kepegelen nggih ya. Itu sudah bernilai pahala Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, hadisnya kan sahih, para malaikat mengerumuni kita ya, mendoakan kita, melaporkan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilahnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, ini bentuk dari zikir ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berzikir kepada Allah ya, ada salah satu anjuran yang harus kita pahami ya. Ketika kita berzikir kepada Allah, jangan sampai zikir kita ini tergesa-gesa. Nah, ini ya. Kadang niku enten wong zikire niku cepet Bapak Ibu ya. Saking cepete niku wis mboten niku dihitung, la ilaha illallah, la ilaha, wis pokok cepet lah nggih ya. Nah, niku sebenarnya kurang tepat ya. Jadi zikir itu pelan-pelan. Bukan dari banyaknya zikir yang kita lontarkan ke Allah, namun walaupun sedikit yang penting hati kita tenang. Nah, itu yang pertama. Jadi zikir itu harus tenang Bapak Ibu, tidak boleh tergesa-gesa. Membaca Al-Qur'an niku zikir napa mboten? Zikir nggih. Ada perintah warattil. Nah, warattil Qur'ana tartila. Quran surat Muzammil itu kan ya. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan. Jadi Al-Qur'an itu bagian dari zikir Pak Bu. Kita dianjurkan oleh Allah membaca Al-Qur'an saja harus pelan-pelan, harus fasih. Namun fakta di luaran sana masih banyak orang-orang yang ahli Quran sekalipun ya, orang-orang yang hafal Al-Qur'an sekalipun
namun mereka menderes ya, membaca tilawah tadi dengan sangat cepat ya. Nah, itu yang kurang tepat. Jadi hati-hati Pak Bu ya, ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita harus memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu ya, harus tenang. Jangan sampai kita tergesa-gesa. Salat itu zikir apa mboten Pak Bu? Ya zikir, ya ibadah nggih. Ada kan syarat salatnya itu kita harus tumak nina, rukun salat itu kan harus tumak nina, tidak boleh tergesa-gesa. Ya, salat kita itu harus tumak nina, harus tenang. Apalagi ini menjelang Ramadan, ya. Pasti setiap Ramadan pasti ada berita salat tercepat berapa Pak? 5 menit. Nah, 7 menit, 10 menit iki ya apa sih wong mengoleh sembahyang iki nggih kan. Nah, jadi harus dan heran kula ngoten kok jamaah kuat ta nggih. Nah, sampai pengeluaran masjid sedanten nggih ya. Ini kan mau Ramadan. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, harus memahami itu dulu, ya. Bukan seberapa banyak yang kita lakukan, namun setenang apa yang bisa kita ambil dari makna zikir tersebut ya. Jadi meskipun di situ ada perintah atau anjuran atau fadilah 33 kali, kok jenengan melakukan misalkan 7 kali, nggih mboten napa-napa, yang penting hati kita tenang dulu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Nah, itulah salah satu anjuran yang harus kita pahami. Jangan sampai zikir kita sudah fasih ya, sekitar setiap hari itu sudah zikir ya, namun mohon maaf zikir kita itu tidak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala, itu yang weman banget. Termasuk membaca Al-Qur'an kita Pak Bu nggih. Nah, jangan sampai tergesa-gesa. Nanti akan nggak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala, sampai saking tergesa-gesa panjang pendeknya diilangi. Wayahe wakaf diwasolaken nggih ya, diterusaken, harusnya titik niku sik diterusaken, masyaallah. Kecuali di wakaf ada huruf lam, shad lam, atau ada beberapa huruf yang bisa digabungkan, wakaf ibtidak namanya. Itu mboten napa-napa. Kalau sudah pakem titik ya wis titik, sudah harus diwakafkan. Alif lam mim pun karena tidak ada huruf lamnya di situ ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, karena di situ ada titik 3 mu'anaqah, kita bisa mewasolkan, kita bisa mewakafkan di situ, berhenti di salah satu titik seperti itu. Jadi kita harus paham rambu-rambunya ketika membaca Al-Qur'an, ketika berzikir. Amane nggih diwakofaken gitu. Termasuk membaca Al-Fatihah tidak boleh diwasolkan terus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu tidak boleh sebenarnya ya. Bahkan ada guru saya Bapak Ibu rahimakumullah ya, dosen saya di tafsir itu ya, beliau juga tokoh PWM Jawa Timur ya, Dr. Samsudin. Itu setiap anak ingin setoran hafalan ke beliau ya, itu tidak boleh. Kamu kalau wasol terus sudah jangan setoran ke saya. Saking jengkelnya Bapak Ibu rahimakumullah. Saya juga pernah seperti itu, pengen ndang mari rek sing ngantri kuwata ya. Nah, tak terusaken jus 30 kok. Nah, itu seperti itu juga salah. Amma yatasaaluna nin nabail ladzimil ladzihum fihi mukhtalifun. Meskipun bacaan kita enak didengar, tapi kalau misalkan ada wakaf-wakaf yang tidak dianjurkan untuk diteruskan, yaitu juga mengurangi nilai keutamaannya juga. Jadi hati-hati ya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah yang membuat bahagia kita adalah fasollah ya, wa dzakara asma rabbih fasollah. Setelah kita berzikir kepada Allah, di situ ada perintah dari Allah langsung, wahai orang-orang yang senantiasa berzikir ya. Orang yang berzikir itu ya, kata Nabi sudah dipastikan dia itu beriman kepada Allah, karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman ya, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah, bersabar dan lakukan sholat. Yang ketiga adalah fasollah, marilah kita bersama-sama untuk
memenangkan kebahagiaan kita nanti di akhirat dengan memperbanyak ibadah sholat, terkhusus sholat lima waktu itu. Nah, inilah 3 kebahagiaan ya, 3 rumus kebahagiaan yang sudah Allah tekankan di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. 2 ayat namun maknanya luar biasa. Sehingga apa Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah dekat dengan Allah ya, dengan berzikir, dengan membersihkan hati kita, maka insya Allah sholat kita ini akan tumak ninah, akan mendatangkan kebahagiaan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan sampai kita sudah sholat ya, namun seeling cicilan sepeda motor, apalagi ini awal bulan ya, seeling gajian. Nah itu di skip rien. Ya, nah berarti kita masih kurang zikire Pak Bu ya, apalagi lari nom-noman, waduh mari ketemu cewek ayu rek gak iso tenang oleh sholat. Nah ini juga harus dihilangkan, berarti kurang zikire. Nah inilah Bapak Ibu gambaran yang kedua ya, gambaran yang ketiga dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Maka insya Allah jenengan-jenengan yang hadir ini ya, kualitas ibadahnya sudah baik, kita tingkatkan lagi, kita istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Paham Bapak Ibu nggih? Di dalam sholat itu juga ada doa Bapak Ibu. Jadi kok misale eman ya, nek misale wonten tiyang seusai sholat dia ndak doa dulu, itu eman banget ya. Karena apa? Karena itu komunikasi kita kepada Allah. Ya, misalkan jenengan hari ini diuji Pak Bu nggih, ada masalah dalam keluarganya, ada masalah dalam pekerjaannya, aktivitasnya, atau masalah yang lintu ya. Kok misalkan jenengan mau sholat 2 rakaat saja ya, sholat 2 rakaat di sepertiga malam, jenengan kemudian doa ya, jenengan doa Pak Bu nggih, jenengan zikir, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala seketika itu akan memberikan solusi yang terbaik kepada kita semuanya. Dan sifat-sifat doa itu ya Pak Bu ya, saya tidak menyinggung sholat karena insya Allah kita semuanya ya diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk sholat 5 waktu dan sholat sunnah yang lainnya. Saya tidak menyinggung hal itu ya. Namun ada sifat-sifat doa yang harus kita pahami Pak Bu ya. Jadi doa itu ada 4 sifat ya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di momentum-momentum pada saat doa itu di waktu-waktu mustajab. Misalkan di sepertiga malam ya, di antara azan dan iqamah ya, atau misalkan di antara 2 khutbah Jumat dan doa-doa yang lainnya, termasuk ketika nanti hujan ya, jenengan doa itu salah satu doa yang mustajab. Atau misalkan jenengan selesai membaca Al-Quran, nah itu doa Bapak Ibu, itu bagian doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diijabahi. Yang kedua, doa itu dikabulkan ya, namun Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, doa itu dikabulkan oleh Allah, namun jenengan sudah dapat ganti yang terbaik. Aku perasaan mau doa ngene kok oleh rezeki saking Gusti Allah ngene. Nah, itu terkadang ada beberapa kejadian yang sudah kita lakukan. Ya, misalkan kita dililit hutang, kita doa kepada Allah, atau permasalahan kita doa kepada Allah, Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki, itu terkadang juga ada. Yang ketiga, doa itu ditunda dulu Pak Bu. Ya, jadi misalkan jenengan, aku mau perasaan wis ndonga ngene kok gak dikabul-kabulno saya ambek Gusti Allah. Kadang kan ngoten nggih ya. Nah, apa maneh kula. Nah, itu kadang seperti itu juga, perasaan aku wis salat tahajud kok tidak dikabulkan. Itu ditunda dulu, Pak Bu, ya. Kalau misalkan doa itu diberikan langsung, kita langsung kaget. Kagetnya pun bahaya, kagetnya nanti kayak Qorun itu, ya. Qorun itu kan dulu sederhana. Ya, akhirnya sholat doa kepada Allah, diberikan rezeki yang banyak, akhirnya lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menjadi evaluasi kita, muhasabah kita. Ternyata Allah itu tidak langsung mengijabahi doa kita, ditunda dulu. Ya, ditunda dulu. Misalkan contoh Pak Bu ya, saya ini kan masih muda Pak Bu ya.
masih usia 20 tahun, Pak. Nggih ya. Saya doa, ya Allah, saya pengen nang rabi, Pak, ya Allah. Akhirnya saya mikir, ya, kok doaku gak dikabul-kabul? Nah, berarti ditunda dulu, Pak, Bu, belum waktunya. Iya, belum waktunya. Nggih pun wayahe asline nggih, Pak. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, nggih ya, ditunda riyen. Misalkan jenengan doa, ya Allah pengen mobil, ya Allah, kok oleh sepeda, nggih pun alhamdulillah. Engko jelali mobil nggih titik tepos nggih nyervisaken nggih mahal, mesine nggih mahal, ondir-dile nggih mahal, apa maneh beline. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ditunda riyen, insyaallah pasti dikabulkan oleh Allah, namun belum saatnya. Nah, yang keempat, doa itu dialihkan. Nah, jadi habis ditunda Pak Bu ya, tahapnya yang keempat dialihkan pada saat nanti di hari kiamat. Ya, itu akan bernilai pahala dan fadilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa itu jangan ke dunia saja, doa ketenangan, doa rezeki, ya kan? Itu nanti dialihkan nanti di akhirat, ya. Doa termasuk sapu jagat itu, ya. Itu nanti dialihkan nanti di akhirat akan menjadi pahala, ya. Memperbanyak doa itu juga luar biasa, Pak Bu. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang ketiga, dengan cara kita berdoa. Nah, saya singgung lagi yang terkait sholat tadi, ya. Ada nanti orang, ya, ada nanti suatu kumpulan orang, ya, yang dia ini sholatnya bagus, namun dia masuk neraka. Ya, salah satunya Allah gambarkan di Quran surat An-Nisa 142. Ini karakteristik orang munafik. Ya, jadi hati-hati. Orang munafik itu, kata guru saya dulu, orang munafik itu sama kayak kita. Namun mereka juga mengerjakan sholat, berinfak. Namun mohon maaf, niatnya salah. Aku tak sholat rek cek dipuji uang, aku cek bersedekah dek dipuji dermawan. Jadi setiap kebaikannya ini niatnya salah, masih ada bentuk taklidnya, ya, campuran-campuran niatan yang lain, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang munafik, mereka itu mau menipu aku, kata Allah. Padahal Allah balik lagi, itulah tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa mereka ingin menipu Allah? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri mendirikan sholat namun niatnya salah, dengan harapan agar dipuji oleh orang lain, agar dilihatkan pengorbanannya sama orang lain. Niatnya salah. Mereka berdiri untuk sholat, ya, namun dengan malas. Nah, ini sudah niatnya salah, mereka lakukan dengan malas. Salah satunya malas tadi, mboten tumak nina sak karepe dhewe salate, ya, dilakukan dengan malas, kadang menyepelekan. Allah mari iki sik jam 2 ya saring kok ae wis tak salat jam 4 kate magrib. Nah, menyepelekan. Hati-hati. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka bermaksud riya di hadapan manusia, ya, dan tidaklah mereka itu menyebut Allah tanpa kecuali sedikit pun. Jadi bahaya orang munafik itu. Dan yang lebih bahayanya lagi, Pak Bu, ya, Allah gambarkan di Quran surat Mudatsir ayat 42. Ya, Allah berfirman, masalakakum fi saqor. Wahai manusia, yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqor itu apa? Salah satunya, qalu lam naku minal musallin. Ya Rob, aku dulu semasa hidup di dunianya sering meninggalkan sholat. Sehingga orang-orang yang senantiasa meninggalkan sholat dengan disengaja, mereka akan nanti diberikan balasan oleh Allah neraka Saqor. Kalau orang munafik tadi, ya, mereka sholat namun sholatnya malas, mereka doa namun doanya salah, mereka zikir namun zikirnya niatnya salah, mereka bersedekah namun niatnya salah. Hati-hati, ya. Jadi inilah salah satu tema yang bisa kita ambil hikmahnya, Pak Bu, ya. Sehingga kalau misalkan niat kita ini masih salah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita merubah hidup kita dengan menanamkan 3 konsep kebahagiaan ini. Kita harus
membersihkan hati kita, ya, niat kita harus ikhlas, tulus, ya, karena setiap pengorbanan, setiap kita berkegiatan pasti ada tantangannya sendiri, dan insya Allah ketika kita bisa melakukan 3 hal ini, kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Saged difahami nggih Pak Bu nggih? Yang pertama adalah orang yang membersihkan hatinya, orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Yang kedua diimbangi dengan zikir, dan yang ketiga diperkuat dengan ibadah salat. Insyaallah ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di pagi hari yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada pagi hari ini semoga bisa mendatangkan pencerahan, motivasi, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan senantiasa memberikan kebahagiaan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.